biasa Mas Dr. Ribut sering menemukan orang yang bukan dari zuriat Nabi dipanggil Said Syarif dalam konteks bahasa Arab itu biasa, Mas. Dalam konteks tulisan teks Arab biasa. Beberapa kesempatan kita juga ketemu antar kawan itu untuk dalam pidato, dalam penghormatan memanggil Said Syarif atau Said, itu biasa itu, Mas. Jadi memang Oke, baik. Ini juga yang menjadi sering menjadi yang menarik ini di sini, pasal keempat, pengakuan ulama besar Nusantara terhadap status Ba'alawi sebagai zuriyah. Di sini Kiai Imad menulis, demi membela nasab Ba'alawi, Hanif dan kawan-kawan dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi mengklaim bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat oleh para ulama Nusantara. Benarkah klaim tersebut? Nama yang pertama yang ia sebut adalah ulama besar asal Banten, Said Ulama Al-Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ia menyebut beberapa ulama lainnya. Syekh Nawawi Al-Bantani yang wafat 1316 Hijriah. Menurut Hanif, Syekh Nawawi telah mengisbat nasab Ba'alawi dalam kitabnya Uqudul Jain. Teks kitab Uqudul Jain yang dimaksud sebagai berikut. Ini terjemahannya ya. Telah berkata Sayyiduna, yakni orang yang paling mulia di antara kami, Al-Habib, yakni yang dicintai, dan seorang Said Abdullah Al-Haddad, pemilik tarekat terkenal dan rahasia yang banyak. Istilah di sebagian negeri dalam menyebut zuriyah Rasulullah SAW. Untuk laki-laki adalah Habib, sementara yang perempuan disebut Hubaba. Adapun kebanyakan menyebut keturunan Nabi Muhammad SAW dengan Said dan Sayyidah. Menurut Hanif, ini tulisan Kiai Imad dan kawan-kawan, teks di atas adalah isbat Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap nasab Ba'alawi. Padahal sesuai dengan kaidah para ahli nasab, sesuatu yang ditulis bukan untuk maksud menetapkan nasab tidak bisa dijadikan hujah penetapan nasab, seperti sanad tarekah, ya, tarekat yang diklaim merupakan sanad dari ayah ke anak terus ke cucu dan sebagainya. Pakar nasab Syekh Halil bin Ibrahim mengatakan, maka nasab bisa dikatakan diisbat jika ditemukan dalam catatan atau kitab dengan syarat apa yang tertulis itu petunjuknya jelas untuk tujuan atau mengisbat nasab dan bukan termasuk nama yang mirip. Begitu juga para ahli nasab membuat kaidah bahwa tidak setiap apa yang ditulis tentang nasab itu bisa dijadikan hujah, termasuk teks dari Syekh Nawawi tersebut. Syekh Halil bin Ibrahim dalam kitab Muqaddimat fi Ilmi Al-Ansab mengatakan, tidak semua orang yang menulis nasab itu bisa dijadikan hujah, dan tidak semua yang ditulis sah untuk dijadikan hujah. Ditambahkan di dalam kitab Uqudul Jain itu bukanlah kitab nasab, sedangkan sesuai kaidah para ahli nasab, nasab hanya bisa diisbat oleh kitab-kitab nasab. Nah, dari situ apa yang ditulis oleh Hanif dan kawan-kawan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama Nusantara lainnya yang diklaim mengakui nasab Ba'alawi itu tidak bermakna apa-apa dalam membantu batalnya nasab Ba'alawi menurut kaidah-kaidah buku, menurut kaidah-kaidah baku yang dipegang oleh para ahli nasab. Ini adalah sebuah analisa, menurut saya analisa yang sangat genuine atau cerdas oleh Kiai Imad, bukan sebuah alibi untuk menentang, tetapi referensi tentang kaidah-kaidah nasab itu apa, kemudian juga metodologi nasab juga apa, kemudian di sini sangat jelas ada tentang surah wal istifadah dan lain sebagainya. Ini satu lagi. Halo, ya silakan lanjut. Oke. Ya. Saya menambah sedikit, Mas. Memang ada pernyataan dari Nabi untuk Hasan Husain itu adalah dipanggil Sayyid atau Syarif. Nah, tetapi kan bukan berarti haram atau makruh atau ada larangan bagi seseorang untuk manggil orang lain dengan konteks Sayyid Syarif, Mas. Biasa, Mas Dr. Ribut sering menemukan orang yang bukan dari zuriat Nabi dipanggil Said Syarif dalam konteks bahasa Arab itu biasa, Mas. Dalam konteks tulisan teks Arab biasa. Beberapa kesempatan kita juga ketemu antar kawan itu untuk dalam pidato, dalam penghormatan memanggil Said Syarif atau Said, itu biasa itu, Mas. Jadi memang untuk penyebutan Hasan Husain disebut Said atau Syarif, tapi bukan berarti
istilah itu tidak boleh digunakan orang lain ketika menulis atau memberikan penghargaan pada orang lain, Mas. Itu. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, satu lagi ini ada di halaman 189, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari yang wafat 1366 Hijriah. Ulama lain yang diklaim Hanif Alatas dan kawan-kawan mengakui nasab Ba'alawi adalah Syekh Hasyim Asy'ari. Menurut Hanif dan kawan-kawan, Syekh Hasyim Asy'ari pernah mencatat nama seorang Ba'alawi dengan sebutan Said. Sedangkan sebutan Said itu adalah untuk ciri keturunan Nabi, maka berarti Syekh Hasyim Asy'ari telah mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Betulkah silogisme semacam itu dibenarkan oleh para ahli nasab? Benarkah ketika orang itu menyebut Said maka ia telah mengisbat orang itu sebagai keturunan Nabi? Ternyata para ahli nasab dan ahli fikih tidak menganggap sah penetapan nasab dengan hanya berdasar panggilan Said atau Sarif. Ini komentar Kiai Imad. Imam As-Subhi dalam kitab Fatwa As-Subhi mengatakan, dan semacam jika kita mengatakan hei Sarif, atau telah datang seorang Sarif dan semacamnya sesuai dengan apa yang kami sebutkan, maka jika kita melihat tertulis tulisan yang maksudnya bukan mengisbat nasab, maka kita tidak boleh membawanya kepada isbat nasab dan tidak boleh kita bergantung kepadanya dalam menetapkan nasab ketika maksud tulisan itu bukan penetapan nasab. Ini luar biasa ini kan ya, satu kata per kata, kemudian juga dicari dalilnya, dicari referensinya, bagaimana sebuah kaidah-kaidah isbat nasab di sini. Sekali lagi ini kita akan mengelaborasi lebih jauh gitu ya nanti tentang buku ini.